Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan memulai pembelajaran terkait dengan geometri transformasi. Dalam geometri transformasi ini dapat ditafsirkan bahwa geometri transformasi adalah geometri yang membahas transformasi, tetapi tentu juga tetap kita ini melihat geometri ini yang dilandasi oleh transformasi. Sebenarnya sih hampir sama saja. Untuk mengawalinya kita ingat-ingat dulu kembali pada saat di sekolah menengah itu sebenarnya kita telah mempelajari tentang pencerminan, rotasi, pergeseran, dan dilatasi, di mana hal-hal ini juga merupakan transformasi. Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata pencerminan nanti ini, rotasi, pergeseran, dan dilatasi ini itu merupakan padanan yang merupakan fungsi yang bijektif. Dari situ nanti kita bangun definisi untuk transformasi. Sebelumnya pada kajian di sini kita akan bicaranya di bidang Euclid yang notasinya adalah R2. Jadi padanan yang kita bicarakan nanti adalah domainnya pasti V, R2, ini nanti ditulis V di sini bawah. Domainnya V yaitu R2, kodomainnya juga V R2 karena kita bicaranya di bidang Euclid. Selanjutnya kita coba lihat definisinya. Sebagaimana yang di awal saya katakan bahwa pencerminan tadi itu fungsi yang bijektif. Kita lihat diberikan bidang Euclid V. Jadi kita notasikan di sini V adalah bidang Euclidnya. Suatu padanan T dari V ke V dikatakan transformasi jika T adalah fungsi bijektif. Jadi syaratnya T harus fungsi bijektif. Dari hal ini maka kita dapat mengetahui bahwa untuk memperlihatkan suatu padanan itu merupakan transformasi, maka paling tidak kita mesti memperlihatkan atau membuktikan 3 hal. 3 hal itu adalah, yang pertama, kita mesti menunjukkan T itu adalah fungsi. Bagaimana menunjukkan bahwa T fungsi itu? Paling tidak ada 2 hal yang mesti kita tunjukkan sesuai dengan definisi fungsi. Yang pertama, itu kita harus menunjukkan bahwa kita kasih simbol apa ya? Satu saja. Untuk setiap V elemen, untuk setiap A elemen V itu ada A aksen elemen V, sehingga TA itu sama dengan A aksen. Di sini bahasanya setiap anggota domain punya kawan di kodomain. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen V, jika A-nya sama dengan B, maka haruslah TA sama dengan TB. Ini maksudnya supaya setiap anggota domain itu punya tepat satu kawan di kodomain. Jadi kawannya tunggal, itu kalau T fungsi. Hal kedua yang mesti ditunjukkan adalah T mesti bijektif, yaitu pertama surjektif. Apa yang dimaksud dengan surjektif? Surjektif itu untuk setiap A aksen anggota kodomain terdapat A anggota domain sehingga mereka berkawan. Jadi bahasa sederhananya, setiap anggota kodomain itu punya kawan di domain, atau himpunan kodomain itu merupakan daerah hasil, seperti itu. Yang ketiga, T mesti injektif. Injektif itu definisinya untuk setiap A, B elemen V, jika TA-nya sama dengan TB, maka mestilah A sama dengan B. Ini maksudnya fungsinya satu-satu, atau setiap satu anggota daerah hasil mesti punya kawan di domain tepat satu juga. Jadi kebalikannya tadi di bagian kedua ini, definisi fungsi, kebalikannya itu. Saya kira seperti itu ininya untuk pendefinisiannya. Jadi 3 hal ini yang harus kita periksa.
Selanjutnya kita coba periksa contoh ini, contoh 1. Bagaimana dengan contoh 1? Jika kita lihat contoh 1, di sini kan diberikan padanan T di mana dia merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Kita akan melihatnya secara kasar saja, bukan bukti analitiknya, nanti menyusul untuk yang bukti yang lengkapnya. Tapi ini hanya untuk sekedar melihat saja. Katakanlah kita punya ini cerminnya. Kita coba gambar dulu kartesiannya supaya mudah, sumbu kartesiusnya. Ini seperti ini, katakan. Kita buat ini supaya lurus dulu. Kemudian misalnya di sini kita punya titik, katanya pencerminan. Yang pertama kan diperiksa dulu fungsi. Coba kita ambil sebaran titik A. Cerminnya itu yang ini, sumbu X. Kita ambil sebaran titik A misalnya. Katakanlah di sini. A ini kalau kita cari bayangannya, tentu bayangannya nanti itu pasti ada. Tetap di bidang V, ya enggak? Karena bayangannya kan cukup ambil seperti ini. Ini nanti aksennya ini, yang penting sama jaraknya ke cermin X. Sehingga kalaupun kita lihat yang pertama berarti pasti terpenuhi, karena pasti ada A aksennya itu di sini bayangannya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya A sama dengan B, katakanlah A-nya sama dengan B di sini, ada B. Maka nanti bayangannya mesti sama juga. Mengapa? Karena bayangan itu sifatnya di sini harus tegak lurus, jadi tunggal. Nanti ini aksen juga akan sama dengan B aksen, sehingga terpenuhi juga ini yang kedua. Selanjutnya bagaimana? Berarti yang pertama aman, yang kedua subjektif. Untuk subjektif, berarti yang pertama kita cek dulu subjektifnya itu ini, diambil sebarang aksen elemen V dengan bayangan di sini adalah, dengan pemikiran di sini adalah anggota kodomain. Jadi kita punya aksen anggota kodomain sembarang saja. Katakanlah aksennya misalnya di sebelah sini. Aksennya. Nah, kira-kira kalau ini adalah merupakan bayangan, kita perkirakan sebagai bayangan, di mana prapetanya atau di mana yang kita cerminkan sehingga dapat ini. Tentu akan sama saja kebalikannya. Kalau kita ambil di sini A-nya, tentu bayangan dari A ini. TA-nya pasti yang ini, karena ini sama jaraknya, kan pencerminan seperti itu. Maka tentu kita bisa katakan dimanapun kita ambil letakkan ini A aksennya, dimanapun ini aksennya kita letakkan, pasti selalu punya bayangan, punya prapeta maksudnya. Berarti yang kedua terpenuhi. Yang ketiga itu injektif. Injektif berarti kalau kita punya A, B, kemudian TA-nya sama dengan TB-nya, maka A-nya sama dengan B. Kalau kita perhatikan kasarnya, kita punya TA sama dengan TB, katakan di sini. Ini TA, ini sama dengan TB. Tentu tidak akan pergi kemana-mana ininya, A-nya. Pasti A-nya di sini akan sama dengan B juga di sini. Tidak mungkin tidak kalau pencerminan, karena sifatnya tegak lurus. Tegak lurus itu pasti tunggal. Nanti kita lihat detailnya bagaimana. Kasarnya seperti itu. Maka 3 terbukti. Dari sini secara umum atau secara kasar kita bisa katakan T ini atau pencerminan ini adalah transformasi. Seperti itu. Sekarang bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu sendiri, di sini yang kedua, padanan TA hasilnya adalah ke titik pangkal semua. Jadi A elemen V itu sebarang selalu berakibat TA-nya itu adalah titik O 0,0. Saya kira di sini agak mudah kita lihat. Pertama, untuk fungsi saya kira bisa, dia pasti fungsi. Tapi untuk subjektifnya tentu tidak lagi. Mengapa? Karena anggota kodomainnya dari T, jadi kodomain T itu isinya tunggal, yaitu titik O saja. Dengan kata lain apa? Berarti ada A aksen, katakan 1,1 anggota V yang tidak punya kawan, sehingga kita bisa katakan gini, untuk setiap A elemen V itu TA tidak pernah sama dengan A aksen, karena kan jawabannya selalu ini. Jadi dia tidak subjektif. Karena tidak subjektif, kita tidak perlu periksa lagi yang lain injektifnya. Dia pasti bukan transformasi. Berarti T ini
bukan transformasi. Masih seperti itu.